Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk menyegarkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ini atas kesempatan saya bisa bersilaturahim bekas pasukan saya tahun 80 sekian di ITB. Ibu dan Bapak, salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah kesempatan dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, ini sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Sampai Nabi menyatakan kalau saja orang itu tahu tentang keunggulan Ramadan, pasti ingin hidupnya itu di bulan Ramadan terus-terusan. Itu Nabi menyatakan demikian. Begitu Ramadan akan tiba, Nabi menyampaikan pesan, bergembiralah kalian bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh berkah. Pada bulan penuh berkah, setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan pahala ibadah yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ibadah sunat yang dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib di luar Ramadan, dan ibadah wajib yang dilakukan di bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Lebih dari 20 gelar diberikan untuk Ramadan itu. Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quran, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, Syahrul Barokah, bulan yang syarat dengan keberkahan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bahkan disebut Syahrullah, bulan Allah, dan Sayyidul Syuhur, ratu dari segala bulan. Allah Subhanahu wa taala memang telah memilih Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaannya yang sedang kita laksanakan, kita melaksanakan insyaallah saum selama 1 bulan penuh. Di luar Ramadan, kalau ada saum sebulan penuh, mungkin adalah saum qadha. Biasanya bagi ibu-ibu karena mens atau karena nifas, atau bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh dan tidak kuat puasa, atau karena sakit. Itu adalah saum qadha yang dilakukan. Ramadan dilakukan di bulan lain. Selain itu, kalau saum itu dilakukan di dalam Ramadan, mungkin saum tatawwu, saum sunat. Saum sunat itu bebas, malah ada yang 2 hari sekali, yaitu namanya saum Daud. Ada saum yang dilakukan di luar Ramadan adalah sebagai kifarat, penghapusan dosa karena melakukan pelanggaran tertentu. Ada yang 3 hari, yaitu suami yang sumpah serapah mengharamkan istri, namanya ila, maka dia baru boleh menggauli istrinya setelah saum 3 hari. Bagi orang yang melakukan sumpah ternyata salah atau palsu, kena sanksi 3 hari puasa. Semuanya di luar Ramadan. Kemudian ada lagi yang melakukan nazar tapi tidak kesampaian, itu 3 hari. Ada yang 10 hari saum itu, dan harus di 2 daerah, yang 3 hari di Mekah, itu di tanah haram, 7 hari di tanah sendiri, yaitu mereka yang melaksanakan haji tamattu. Jadi kalau di miqat, di airport, atau di atas pesawat, atau di Qarnul Manazil, atau di Zulhulaifah Madinah, labbaik Allahumma umratan. Nah, dia naik ini berarti mau haji tamattu, mau umroh dulu. Nanti tanggal 8 baru labbaik Allahumma hajjan. Dan 90% lebih jemaah haji Indonesia melakukan haji tamattu. Jadi kalau ibu pulang haji ditanya, ibu haji apa? Ibu jangan menjawab haji Fatimah Abdi Mah, bukan maksudnya. Tapi maksudnya tamattu itu. Nah, kalau melaksanakan tamattu seperti itu, wajib memotong al-hadyu, kurban. Harus di sana dilakukannya, tidak boleh di sini. Beda dengan udhiyah, kurban. Kalau kurban di mana saja boleh, tergantung apa mana yang lebih bermanfaat. Tapi kalau al-hadyu harus di sana. Tidak bisa
karena uang realnya habis untuk oleh-oleh, maka wajib puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Ada saum yang paling berat, harus 2 bulan dan harus terus-terusan. Satu, bagi mereka yang membunuh manusia tidak sengaja. Kalau seorang naik mobil, nabrak orang, maka dia pertama harus urusan dengan kepolisian lah, supaya jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian urusan dengan keluarga, namanya bayar diat, bayar uang rugi, tidak ditentukan, tergantung siapa yang tertabrak. Kalau insinyur agak mahal, dokter agak mahal, kalau ustadz murah lah. Kacidata ingat ustadz. Nah, kemudian yang ketiga, urusan dengan yang punya nyawa Allah, saum 60 hari terus-terusan. Yang kedua adalah kalau suami mengharamkan istri disamakan dengan ibu kandung, zihar namanya, ada dalam Quran. Zihar, kalau bahasa Arabnya anti kazahri umi, terkutuk kamu persis, haram kamu seperti haram ibu saya. Ya memang agak bodoh juga ya orang. Yang halal diharamkan, orang yang haram aja dia nggak halal. Nah, dia harus puasa 2 bulan terus-terusan. Nah, yang ketiga ini adalah kalau orang melakukan hubungan badan siang hari di luar Ramadan, itu terkena batal puasanya, dosa hukumnya, wajib taubat kepada Allah dan harus ganti 60 hari terus-terusan, tidak boleh ada yang terlewat. Nah, ini sedikit refreshing mengenai saum. Perintah saum kepada Nabi adalah setelah Nabi ada di Madinah, Al-Baqarah 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman. Itu kalau baca ayat ya ayat orang beriman pada umumnya di Madinah itu. Kalau ya ayyuhan nas pada umumnya itu ada diturun di Mekah. Tidak semua tapi. Nah, ini turun di Madinah. Tapi tradisi saum sudah biasa dilakukan oleh Nabi sejak beliau di kota Makkah. Nah, saum yang dilakukan oleh Nabi di kota Makkah setelah turun Al-Baqarah 183 ditetapkan sebagai saum tatawu, saum sunat, seperti 27 Rajab, 9 dan 10 Muharram dan lain-lain. Malah Quran menyebutkan tadi saum itu ada sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Ternyata ritual puasa itu adalah merupakan diakui oleh semua agama. Semua agama mengajarkan puasa itu. Tentu yang macam-macam. Di Yahudi umpamanya saja, Yahudi itu ada puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak banjir, banyak kebakaran, itu Tuhan lagi marah nih. Supaya jangan terus-terusan marah, orang Yahudi diwajibkan puasa sampai sekarang. Kalau Katolik yang saya tahu ada hari-hari tertentu tidak boleh makan kecuali yang ringan-ringan. Jadi kalau timbal nggak boleh, tapi kalau bala-bala boleh, itu ringan bala-bala. Hindu dan Buddha itu syarat dengan aturan-aturan bertapa untuk okultisme, untuk kekuatan fisik. Malah Kejawen, itu Salamat di Solo, ada puasa nyeplong, anyep bahasa Jawa atau bahasa Sunda juga sama, dingin, longnya bahasa Inggris, dingin panjang. Itu untuk kekebalan. Sunda Buhun, sedang agak musim sekarang. Sunda Buhun itu juga punya aturan-aturan puasa. Jadi ada puasa mutih, tidak makan apa-apa yang memakai garam, karena meminang tidak diterima. Supaya pasaran naik, berhenti makan garam, lama-lama pasaran sepi, banget wawiyahat. Ada yang melakukan puasa pati geni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api. Agak mudah sekarang, sudah ada rice cooker ya. Nah, ada matang bulu. Nah, ini terus terang aja, tahun berapa ya, 57 atau 58 saya masuk pesantren di Sukabumi. Semangat ingin pintar, senior saya mengatakan, mau pintar kamu? Iyalah ingin pintar. Katanya, matang puluh siah. Matang puluh apa tuh? 40 hari, 40 malam, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging. Jadi makan apa? Kangkung, atah, jeung cengeng. Saya lakukan Bu, itu makanya jadi ketua MUI terus-terusan gara-gara matang puluh ya. Nah, semua puasa-puasa yang disebut tadi itu adalah tidak ada dalam Islam, bukan puasa hari main-main aja ya, itu
Itu. Jadi saum dalam Islam adalah saum yang biasa kita lakukan. Nah, Quran menyebutkan bahwa saum itu merupakan suatu aturan yang sifatnya universal. Beberapa tafsir menerangkan saum itu sudah dilakukan katanya oleh Nabi Adam. Ini nggak ada bukti, ayatnya nggak ada. Tapi baik saya sampaikan menurut hasil itu, katanya Nabi Adam itu kan mendapatkan kehormatan dari Quran, diangkat menjadi khalifah ya tanpa harus pemilu. Malaikat protes, saya lebih pintar. Buktikan oleh Nabi Adam. Nabi Adam bisa menyebut segala nama kan, malaikat tidak tahu. Kemudian mendapatkan hormatan yang kedua, seluruh malaikat hormat kepada Adam, kecuali iblis nggak mau, dengan janji nanti akan saya akan cari turunan Adam, katanya, memperbanyak teman yang di neraka. Kemudian Nabi Adam mendapat kehormatan lagi, ditempatkan di sorga dengan syarat jangan jangan kau dekati pohon ini. Nah, rupanya iblis menggoda. Jadi iblis itu punya pengalaman menggoda dari sejak Nabi Adam, Bu, sampai sekarang. Makanya lebih ahli lah, lebih berpengalaman daripada kita. Nabi Adam melakukan pelanggaran. Nabi Adam diusir. Nabi Adam turun di India, maksud saya bukan di Cimahi. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, beliau melakukan pertobatan, dihantarkan dengan saum. Ajaran dalam agama kita salah satu bentuk proses pertobatan, ingin menghapuskan dosa dan kesalahan itu antara lain mengantarnya dengan memperbanyak saum tatawwu, saum sunat dan saum wajib. Jadi saum, dan beliau mewariskan kepada kita doa pertobatan. Tentu ini baik menjadi doa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harus tamat tuh baca doanya, jangan separuh. Kalau separuh salah. Rabbana zalamna anfusana, Tuhan saya telah zalim kepada diri kami. Mau dipenuhilah Tuhan. Belum selesai doanya, harus tamat. Ya, itu salah satu saja di antara sekian doa dari Adam, dihantarkan oleh saum. Baik dibaca doa sekarang sambil kita berpuasa. Nah, masih banyak doa-doa yang lain ya, bisa dibaca di buku doa pamit lah. Jadi iklan. Nabi Nuh diungkapkan dalam Al-Quran, Nabi Nuh pernah mengeluh karena dakwah saya ini siang malam. Kadang-kadang saya sembunyi, kadang-kadang secara terbuka, tapi nggak ada orang yang mau patuh kepada saya. Istri saya jadi musuh saya, anak saya juga musuhin saya. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya saum. Beliau saum, entah berapa hari nggak dijelaskan. Kemudian diperintahkan untuk membuat perahu besar. Ketika membuat perahu, orang-orang melecehkan, ngapain bikin perahu di daratan? Kalau selesai siapa yang mangkunya ini? Ke laut jauh gitu. Tapi selesai perahu, katanya turunlah hujan. Jadi yang disebut banjir Nabi Nuh waktu itu, dan selamatlah begitu ceritanya. Jadi saum bisa digunakan sebagai pengantar untuk mengatasi berbagai macam mungkin kekecewaan, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, berbagai macam ketidaknyamanan begitu. Nabi Ibrahim itu cerdas, diskusi menang terus, maka penguasa Namrud jengkel betul. Putuskan dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim nggak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa, belum ada advokat yang bisa minta tolong. Nabi Ibrahim nggak ada juga pejabat yang bisa disuap. Ya pasrah kepada Allah. Beliau saum. Setelah beliau saum, kemudian datang perintah Allah, ada dalam Quran. Ya narukuni wardawu wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu kepada Ibrahim dan tetap panas kepada yang lain. Ayat ini banyak digunakan itu dalam mantra-mantra di kita. Saya ingat betul pada tahun 70 sekian saya menonton main debus, karena di kelas banyak ditanya bagaimana tentang permainan debus yang agak nggak rasional itu. Jadi saya perhatikan ternyata wiridnya itu tadi
ketika api itu ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Yang kedua ketika ini oleh golok, bacanya itu saya ingat dulu. Kalau ini ada dalam Asmaul Husna. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Allah ya Qawiyyu ya Matin. Jadi waktu itu saya kan ingin tahu, menjawab pertanyaan mahasiswa waktu itu, saya baca itu. Khusyuk, karena ingin coba aja. Betul aja. Jadi diambil golok waktu itu tusukan ke saya, nggak apa-apa. Sampai saya melamun waktu itu, wah daripada jadi dosen, enakan ini nih. Nggak usah ngapalin lagi. Dikurung, bayar tiket. Tapi setelah pulang ke rumah, Bu, saya baca ayatnya itu. Ya narukuni barda, ya qawi ya Allah ya qawi ya Matin. Kemudian baca ya narukuni barda wassalaman, tusukan masih juga kena juga, nggak apa-apa. Jadi hanya waktu itu aja kuat. Cuma waktu akan dilemparkan, didorong itu ke api unggun, saya nggak mau, nggak nih, siun saya katakan. Ya sebab saya takut pada waktu itu, takut bagaimana kalau badan saya tidak terbakar, tapi karena kolor terbakar, kan terbuka aurat di muka umum Pak Ustaz. Jadi, nah tidak adalah mantra-mantra begitu. Tapi ya Matin itu Asmaul Husna. Nah, silakan aja dibaca boleh. Kan ada ketentuan, baca doa, panggil Allah yang sesuai dengan Asmaul Husna, sesuai dengan yang mana. Kalau kita minta rezeki kan panggilnya ya Razzaq kan, yang Maha Pemberi rezeki. Tidak mungkin ya Allah yang Maha keras siksanya, berilah kami rezeki, nggak pas. Baik. Jadi itu Nabi Ibrahim. Nabi Musa lain. Nabi Musa itu mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena dapat berdialog langsung dengan Allah di Bukit Sinai ceritanya. Di Bukit Sinai, nah karena ini merupakan menghadapi sesuatu masalah yang baru, yang mencekam begitu, supaya tentram, tenang dan berhasil, beliau saum berangkat ke Bukit Sinai, gitu ceritanya. Nabi Zakaria, Nabi Yakub itu mendapatkan musibah bertubi-tubi. Pertama anak kesayangannya Yusuf itu dibunuh, tapi kemudian ketahuan dilemparkan ke sumur oleh kakak-kakaknya, dan mereka sumpah-sumpahan. Nabi Yakub ya sudah pasrah kepada Allah dengan sedih, digambarkan dalam Quran kesedihannya itu. Lantas setelah beberapa tahun kemudian putra kesayangan yang kedua Benyamin juga karena dituduh melakukan menyembunyikan benda yang daripada ternyata penguasanya itu kakaknya Yusuf. Nah, beliau sedih, lantas diperintahkan puasa, beliau saum. Jadi saum bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan spiritual untuk ketentraman, menghilangkan kesedihan. Tapi sekali lagi, saumnya adalah saum di luar Ramadan. Kalau yang jadi tidak ada saum lain di luar Ramadan kecuali saum Ramadan. Kalau ini ada keperluan atau tidak, banyak dosa atau tidak, kalau Ramadan wajib begitu. Satu lagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kena fitnah ibu negara. Dulu ada ibu negara yang begitu tuh. Ibu negara memfitnah karena ibu negara berminat kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf tidak tergoda. Tapi isu di luar berkembang, Yusuf akan memperkosa ibu negara. Ya, ibu negara keluar, tersebarlah isu waktu itu mungkin ke Majelis Salim dan lain-lain. Nah, si ibu itu kira-kira begitu. Sehingga dibuktikan oleh ibu negara ini, diundanglah wanita-wanita, mungkin Majelis Salim waktu itu diundang, lantas diberi pisau katanya semua. Udah lewat, Nabi Yusuf lewat, terus hasyalillah, waduh ya kasyafna, sampai ibu-ibu itu memotong-motong jari ini. Ya, makanya sering gitu dulu baca ayat idqala Yusufu li abi itu jadi obat pelet, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu lewat idqala Yusufu li abi abatina, bu, langsung ibunya senyum gelok. Nah, Nabi Yusuf masuk penjara. Di penjara ada teman senasib, kemudian disaum. Yang satu mimpinya itu mimpi lah. Yang satu lagi, dua orang mimpi. Nabi Yusuf menabirkan, kamu yang mimpi ini kamu akan keluar dan dia akan dihukum mati. Rupanya dulu waktu pengadilannya ada kesalahan keputusan nih. Dan yang satu lagi, kamu sebetulnya tidak salah, akan dikeluarkan, dibebaskan.
Nah, dibebaskan kan, sudah dibebaskan, yang itu sudah dihukum mati. Nah, entar raja mimpi juga yang tentang macam-macam lah mimpi, sangat berpengaruh. Apa takbirnya? Nah, cerita dulu di penjara ada teman saya namanya Yusuf, namanya Yusuf, dia tahu tentang menakbirkan mimpi. Nah, Nabi Yusuf keluar, betul takbirannya kan, dibuktikan dia menjadi penjaga logistik, mungkin dolog apa menteri apa itu ya, tapi kan bukan ketua MUI pasti. Di itu ya, dapat posisi, bukti lagi diangkat jadi wakil perdana menteri, lama-lama jadi perdana menteri. Nah, ini apa yang kita ambil pelajaran ketika seseorang itu dizalimi, supaya dia mampu tabah, tidak ada keinginan ingin berbuat zalim, supaya mendapatkan solusi yang sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu pendekatan spiritualnya adalah saum. Saumnya tetap seperti saum sini, saum seperti saum ya di bulan Ramadan, tapi dibuat di luar Ramadan. Nah, ini kira-kira sedikit refreshing mengenai saum. Ternyata saum itu merupakan ibadah yang universal. Semua agama mengakui, para nabi juga mengajarkan saum, dan kita juga mendapatkan kewajiban tentang puasa. Ini salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan, yaitu ada satu ibadah yang syarat makna, yang banyak hikmah kalau kita melaksanakannya dengan baik. Nah, keistimewaan yang kedua tentu yang sangat penting di bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quranul Karim. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi, Al-Alaq ayat 1-5 itu tanggal 17 Ramadan. Yauma taqal jam'an, hari bertemunya dua kekuatan, yaitu perang Badar. Nah, itu tanggal 17, dan ada yang mengartikan pada malam ganjil, malam likuran 21. Tidak terlalu penting, tapi bulan Ramadan. Quran secara utuh turun pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu, Quran, aku turunkan Quran fi lailatul qadar, yaitu malam yang turunnya malaikat Jibril dan sejumlah malaikat ke bumi untuk menaburkan rahmat dan berkah Allah sampai terbit fajar. Hadis menerangkan malam Al-Qadar terjadi di bulan Ramadan, banyak terjadi pada malam ganjil. Pada malam ganjil, entah ganjilnya dihitungnya ini apa? Dari ru'yat apa dari hisab ini? Jadi ganjil terus-terusan nih. Nah, tapi yang sekarang enggak kayaknya. Karena Aceh. Aceh yang ngasih ru'yat. Kemudian yang kedua Yang kedua Quran, dan yang kedua Nabi SAW sangat menekankan bahwa salah satu aktivitas yang harus menonjol di bulan Ramadan ini adalah Quran. Nah, jadi pada saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun lebih, beliau setelah melihat situasi keadaan, beliau sudah memperkuat ekonomi beliau. Jadi beliau itu pembisnis dulu, baru menjadi Rasul. Beliau sejak 8 tahun kan sudah mandiri, kuli menjadi pengembala kambing kepunyaan orang kaya. Saya yakin bukan penghinaan, bukan pelecehan, bukan kebetulan, tapi ini program yang maha kuasa. Dan ini diulas oleh sabda Nabi kan, kerja keras mencari nafkah ibadah, kerja keras mencari nafkah amal soleh, kerja keras mencari nafkah adalah jihad di jalan Allah. Jadi beliau memberi contoh, diberi oleh Allah, disiapkan seorang yang bisa mandiri dan ujungnya selalu siap berbagi gitu. 12 tahun dagang, latihan dagang, 24 tahun sukses dagang, 25 tahun sinergi bisnis dengan Siti Khadijah. Jadi bukan nyalin kagelung gitu. Rasul sendiri kaya waktu itu. Maharnya aja 10 unta dimatakan 20 ekor unta. Ya, orang dia itu ayah ribuan unta. Nah, jadi beliau di Mekah bersama Siti Khadijah kaya. Tapi setelah mendapat wahyu, nanti saya jelaskan, mulai beliau mengurangi aktivitas bisnisnya karena waktu dibagi dengan kepentingan dakwah dan pendekatan. Nah, setelah beliau ke Madinah menjadi pemimpin, waktu itu beliau hidupnya pas-pasan, tapi tidak pernah minta dan haram menerima zakat. Jadi, nah itulah bedanya. Kalau Rasulullah itu adalah sebelum jadi nabi kaya, sebelum jadi pemimpin, setelah jadi pemimpin pas-pasan.
Jadi beda dengan pemimpin-pemimpin di luar negeri maksud saya. Di luar negeri. Nah, bisa kita baca surat-surat yang turun di kota Makkah. Ada pesan-pesan tentang hal kekayaan itu. Baik, jadi ketika beliau sudah merenung, sudah segala macam, mengambil salah satu tempat kira-kira 5 atau 4 mil di sebelah utara kota Makkah. Di sana ada bukit namanya Bukit Cahaya Jabal Nur. Di atasnya ada gua Hira. Nah, gua Hira itu ada lubangnya, kalau kita melihat di atas ke Masjidil Haram kelihatan gitu. Jadi kita bayangkan, dulu waktu Nabi di sini Iqra, baca oleh membaca begitu. Nah, biasanya kalau yang umroh yang haji ada yang naik ke sana. Dulu agak lama itu. Sekarang sudah pakai TTC-an begitu, sudah ada. Jadi kalau naik bisa 1 jam lah Bu. Tapi kalau turun 2 menit cukup. Asal loncat aja dapat. Jabal Nur. Nah, pada malam tertentu turunlah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ini semacam wahyu pelantikan gitu. Informasi ini beliau sampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah tanpa komentar percaya penuh. Maka dicatat beliau adalah sebagai orang pertama masuk Islam dan juga tercatat sebagai salah seorang wanita yang dijamin masuk surga. Nah, di ibu-ibu sini tidak ada yang diumumkan. Nanti acara ya Bu, tapi masih terima pendaftaran, insya Allah. Nah, masyarakat lain. Masyarakat pada waktu itu melecehkan, menghina segala macam, sehingga beliau harus sabar, harus segala macam. Setelah itu tidak lama turun lagi yang menguatkan kira-kira seperti itu, surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam itu adalah memberikan optimisme yang benar kamu bukan mereka, yang gila mereka, masa depan ada pada kamu. Ini kan penting, yakin akan kebenaran tugas dan optimis akan keberhasilan tugas. Kira-kira itu 5 ayat surat Al-Alaq itu nanti bisa dibaca. Nah, pelecehan, penghinaan segala macam semakin menjadi-jadi. Beliau sabar, beliau tabah. Tapi tugas sebagai manusia beliau pun merasa tertekan. Beberapa ayat turun, antara lain surat Al-Muzammil. Dalam surat Al-Muzammil ada makna tersirat, kau dihina, kau dicaci maki, kau difitnah. Jangan marah. Marah nggak pernah jadi solusi. Marah nama masalah, bukan menyelesaikan masalah. Yang kedua, jangan dendam. Orang dendam gak pernah tenang. Hidupnya terus tidak nyaman. Orang yang dendam beda dengan pemaaf. Blak, selesai gitu. Tidak boleh putus asa. Tugas mensuci. Jadi apa yang harus lakukan? Qumil laila. Lakukan olehmu salat malam. Yang kedua, wartil Quran, baca Quran. Jaminan Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kau lakukan salat malam dan kau baca Quran, aku berikan jamin kau berikan karisma bil kasyaf. Karisma bil kasyaf. Karisma bukan karena gelar, bukan karena kaya, bukan karena kedudukan, bukan karena darah biru, tapi karisma yang diberikan oleh Allah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa muqila. Bangun di penghujung malam dan baca Quran akan membangun ketangguhan dalam hidup kamu. Ini resep. Resep ini tidak hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kita umatnya. Salat malam, baca Quran. Nah, ini banyak bapak-bapak dulu katanya ketemu di kelas, nggak tahu di kelas mana. Tapi pernah waktu itu mahasiswa saya melakukan penelitian. Tahun 70 sekian, saya lupa. Saya ada catatan di agenda pada waktu pandemi. Catatan baik ini diingatkan kembali. Para mahasiswa saya melakukan penelitian macam-macam, tapi dalam konteks pembicaraan ini, orang yang biasa sholat malam dan baca Quran ternyata lebih tangguh menghadapi ujian dan tantangan dibandingkan dengan mereka yang biasa subuh kaberangan. Lebih tangguh itu Pak. 80 sekian ada saya melakukan penelitian, ingat saja saudara Basri waktu itu asisten melakukan penelitian lagi. Ini menarik lagi. Pada waktu itu ada isu psikosomatik dan lain-lain. Ini yang menarik adalah ternyata orang-orang yang biasa sholat malam dan baca Quran itu kepikunannya ditangguhkan. Wallahu a'lam. Tapi saya percaya betul ayatnya surat Al-Muzammil, fakta sejarahnya banyak. Jadi kalau kita baca sejarah orang-orang yang punya berprestasi dalam karya-karya keilmuan khususnya, yang
karya tulisnya diterjemahkan kepada puluhan bahasa, karya tulisnya dibaca sampai sekian abad, ratus abad, puluhan abad. Sebut saja dua representatif fikih, Imam Syafi'i dengan karya Al-Ummiyah, dan Imam Al-Ghazali dalam karya Ihya Ulumuddin, itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, sampai bahasa Cina. Saya dengan atau saya belum lihat kalau bahasa Inggris, Perancis jelas tidak. Apa amalan mereka? Sejak kecil biasa sholat malam dan baca Al-Quran. Sehingga ini resep spiritual yang ampuh menghadapi berbagai macam goncangan, segala macam. Sebagai akses teknologi pembangunan, kita harus punya ketangguhan. Surat Al-Muzammil, Qumil laila ratil Quran, aku berikan kepadamu karisma bil kasyaf. Menurut Imam sahabat Ibnu Abbas, tafsirnya mengatakan sejak turunnya surat Al-Muzammil itu, surat malam itu wajib dan dilakukan. Tapi setelah turun surat Al-Isra 7980 tentang aqimis shalah dulu ke syamsi, lakukan sholat di penghujung siang penghujung malam, dan kemudian sholat tahajud lakukan sunat, sholat malam sunat, baru yang lain sholat malam menjadi sunat. Itu surat Al-Isra 79 dan 80. Fatahajjad bihi nafilatan, lakukan sholat tahajud, sholat malam nafilatan, sunat, tidak lagi wajib. Tapi Allah menjanjikan kalau kamu lakukan sholat tahajud, kamu lakukan sholat malam, inna sanulqi alaika, aku akan berikan karisma, aku akan berikan tahajud bihi nafilatan, saya Rabbuk maqamam mahmuda, akan diberikan makom yang terpuji, posisi yang baik, yang terpuji. Ini janji Allah, ini bukan janji pemerintah. Ya, tinggal insyaallah tinggal mengamalkan. Dan Ramadan ini adalah saatnya kita. Tiada hari tanpa sholat, tiada hari tanpa baca Quran, tiada malam tanpa sholat malam. Silahkan akan memilih yang akhir malam, yang awal malam, pendeknya dilakukan. Jadi ada yang pilih di rumah, terserah. Tapi tiada malam tanpa sholat malam. Bagi bapak yang mungkin ibu tidak bisa ke masjid, bapak harus imam, isanya di sini, sholat tarawihnya silakan. Tapi kalau berjamaah mestinya bapak yang jadi imam, tidak boleh ibu jadi imam ya. Wajib jadi imam itu bapak. Kalau jadi imam resikonya harus ada surat yang hafal. Masa 11 rakaat kulhu terus, apalagi 23 rakaat kulhu deui. Sama anak-anak bapak kita Mister kulhu, terus kulhu terus ya. Ganti surat qul ya ayyuhal kafirun gak selesai. Dalam wa ta'budun wa la antum abiduna wa abud wa la na'budu ma batum wa la na'budu ma tum wa la antum, kata ibunya. Kabur sahur baru dah saya. Ambil Quran, boleh dibaca Pak, boleh dibaca gini, baca, boleh dibaca. Pakai ya, jangan sibuk begini, harus boleh dibaca. Nah, nanti begitu ada orang ingin coba matikan listrik, kul huwallahu ahad, asli keluar ya, dasar Mister Kul ini. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Di antara surat-surat yang turun kepada Nabi pada awal-awal perjuangan sebagai ini adalah tadi Al-Alaq, Al-Muzammil, kemudian Ad-Duha. Itu sama. Surat Ad-Duha adalah Nabi pada waktu itu sedang mengalami juga tekanan terus-terusan. Dan wahyu agak terlambat turun. Beliau pernah mengungkap kepada Siti Khadijah, jangan-jangan ini Tuhan marah pada saya salah menerima wahyu nggak turun-turun. Nah, ini jawaban Siti Khadijah yang luar biasa. Kalau orang sekelas Anda, sesoleh Anda sudah dimurkai oleh Allah, nah bagaimana nasib kami ini yang tidak mungkin bisa soleh seperti Anda? Katanya ini oleh Rasul selalu diingat. Pernah disampaikan di depan Siti Aisyah, Siti Ruqayyah di Madinah, cerita tentang Siti Khadijah, sampai ada komentar dari Siti Ruqayyah, ini Rasul ini kalau sudah bilang Siti Khadijah kita ini gak ada apa-apanya, katanya. Apa jawaban Rasul? Ya, Khadijah bersama saya ketika saya sendirian dan banyak musuh. Kalian bersama saya ketika saya juga punya sejumlah banyak sahabat, katanya. Nah, dalam surat Wadduha itu
Pertama, Allah menerangkan bahwa Allah tidak marah kepadamu, tidak meninggalkan kamu. Dulu kamu menderita, Allah menolong. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan kecukupan. Lantas ada janji, walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hari esok lebih indah, lebih cerah daripada sekarang. Itu jaminan masa depan. Dan kemudian yang kedua, Allah akan terus menurunkan nikmat, dan nikmat itu tidak akan hentinya turun kepada kamu. Ada syarat. Satu, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan kau sakiti anak yatim. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Jangan kau sakiti anak yatim. Diurai oleh Nabi, ditafsirkan oleh Nabi dalam berbagai beberapa pesan moral beliau. Anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Ana wa kafilul yatim bil jannah. Di surga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang di dunia menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Seorang ibu mengatakan, alhamdulillah Pak Ustaz, saya ini ngurus yatim sudah puluhan tahun. Siapa? Kan suami saya itu anak yatim. Etama aki yatim, ibu itu. Ya harus diurus juga aki yatim juga. Bisa bencana dunia akhirat itu. Wa amma sa'ila fala tanhar. Nabi menyatakan, orang yang minta-minta datang kepadamu itu bawa rezeki. Ketika pulang dia menghapuskan dosa dan kesalahanmu. Quran menyebutkan qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha ada. Kalau kamu merasa ini terganggu dengan kehadiran orang yang minta-minta, ingat, ucapan yang baik itu lebih terhormat daripada memberi tapi sambil menggerutu. Nah, ini resepnya. Jadi saya ceramah di dekat masjid, saya ceramah yatim miskin. Pas pulang bu, antri limaan. Pak Ustaz, tolong, waduh diuji diuji coba. Jadi pintar juga itu orang di sini sih nggak bakalan minta-minta kepada saya. Surat Wadduha itu adalah termasuk generasi yang awal. Pernah Nabi dicaci maki oleh paman kandungnya sendiri, Abu Lahab. Surat Al-Lahab, tabat yada itu. Kita sudah baca celaka Abu Lahab, ma'agna anhu maluhu. Ini termasuk wahyu generasi pertama yang menggambarkan tentang bagaimana menyikapi harta. Harta tidak bisa memberikan jaminan, tidak menjadikan jaminan keselamatan di dalam surat Al-Lahab itu. Kalau surat Quraisy menggambarkan di awal-awal tahun itu, awal-awal wahyu, awal Nabi menjadi Rasul itu adalah tentang masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu masyarakat yang dipilih oleh Allah, diberikan sesuatu anugerah dari Allah. Potretnya adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bebas dari rasa lapar dan bebas dari rasa takut. Artinya sejahtera ekonomi kan aman. Itu dua. Kalau dua ini tidak, masyarakat tidak ideal itu. Kemudian setelah itu surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir ini adalah surat Al-Mudaththir ini adalah perintah dakwah pertama, begitu katanya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Sekarang sudah saatnya kamu sampaikan apa yang kamu terima itu. Qum fa'anzir, beri peringatan. Satu, rabbaka fakabbir, luruskan niat, motivasinya untuk membesarkan asma Allah, jangan yang lain. Rabbaka wasiyabaka fatahhir, kamu sendiri harus bersih. Kau ajarkan kebaikan, kamu harus baik. Harus mulai dari dirimu. Warza fahjur, hijrah, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Harus siap melakukan perubahan. Warza fahjur, wala tamun tasakir, jangan terlalu banyak merenungkan pemberian dari manusia. Jangan terlalu banyak mengharapkan pemberian dari manusia. Wa rabbika fasbir, sabarlah kepada Allah. Surat Al-Mudaththir, perintah dakwah pertama. Nah, setelah itulah mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam tantangan dan terus dikawal oleh wahyu. Nah, setiap wahyu turun kepada beliau setelah beberapa sahabat masuk Islam itu dihafalkan oleh Nabi. Setelah dihafalkan oleh Nabi, didiktekan kepada para penulis wahyu. Antara lain yang terkenal Zaid bin Sabit ya. Zaid bin Sabit. Jadi sudah dapat wahyu,
Jadi ada dua macam wahyu Bapak dan Ibu. Ada wahyu yang sampai kepada Nabi tidak melalui pendengaran, langsung kesadaran batin saja. Dan redaksinya disusun oleh Nabi, namanya hadis qudsi, hadis robbani. Itu Allah berfirman, tapi nggak ada dalam Quran, itu hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu oleh Nabi dibaca, tapi tidak ditulis oleh para sahabat. Nanti penulisannya satu periode dengan hadis, yaitu pada abad berikutnya. Sehingga hadis qudsi itu ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Nah, kalau wahyu al-matluwu yang terdengar oleh Nabi melalui pendengaran, itu ditulis, dibaca oleh Nabi, hafalkan oleh Nabi, instruksikan kepada penulis, ditulis oleh para penulis, lantas oleh Nabi dicek. Zaid, baca oleh kamu, baca. Setelah baca itu tempatkan pada surat baik 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu sebagian di Mekah, sebagian lagi di Madinah. Jadi peristiwa tahapan perjuangan yang dihadapi oleh Nabi itu banyak yang dikawal oleh al-wahyu al-matlu, oleh Quran. Al-matlu itu umpamanya Nabi pernah dibujuk setelah mereka putus asa, membujuk kekayaan, dengan kekayaan, jabatan dan perempuan tidak mempan, akhirnya mereka mencoba kompromi, dikirim delegasi representatif mewakili kabilah-kabilah, belum ada partai, jadi semua ini partai bersama. Dan Nabi Muhammad, kami ini sudah siap untuk mengikuti agama kamu, terimalah kami semua ini. Cuma kami minta agar 2 hari atau bulan depan atau kapan saja kamu ikutlah dengan agama kami supaya kelihatan kita ini agak rukun, gantian. Turunlah surat Al-Kafirun itu, surat Al-Kafirun, yang tadi surat sensitif itu, sering sulit tamat. Katakan oleh Muhammad, hei orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian tidak perlu menyembah Tuhan saya tidak akan bagi anda agama anda, bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Nah, ini sedikit kan di dalam sejarah perjuangan itu ada yang disebut sebuah keyakinan yang menganggap semua agama itu benar gitu ya. Sinkritis itu semua agama. Bahkan di Jakarta pernah itu, ya nggak usah saya sebut nama-namanya karena mungkin sekarang sudah nggak ada atau sudah sadar, yaitu bertanda tangan, ingat aja waktu itu tahun 70 sekian, orang yang berpendapat agama dirinya benar, agama orang lain salah adalah pandangan kekanak-kanakan dan ketinggalan zaman. Jadi ingat, ada seorang pemikir dari entah Hindu entah Buddha, tapi orang dari India, Sri Ramakrishna, tidak ada hubungan dengan serigala. Jadi dia punya pandangan yang sangat ekstrim. Dia mengatakan, Anda harus menjadi Muslim kalau ketemu dengan orang Islam, tapi Anda harus jadi Hindu kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda harus menjadi Buddhis kalau Anda ketemu dengan orang Buddha. Anda harus menjadi Kristen kalau ketemu dengan orang Kristen. Tuhan itu cuma satu, Tuhan Maha Pencipta. Nama bisa macam-macam, cara menyebut bisa bermacam-macam, tapi Tuhan satu. Sorga itu cuma satu, sorga Tuhan. Cuma pintu macam-macam, silakan mau pintu Islam, pintu Hindu, pintu Buddha. Nah, ini sinkritis namanya. Nah, sinkritis itu rupanya pernah terjadi di zaman Nabi. Jawabannya surat Al-Kafirun. Saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian tidak perlu juga menyembah Tuhan saya. Agama kalian untuk kalian, agama saya untuk masing-masing aja. Kira-kira surat inilah yang berlaku untuk kita di negara Indonesia, masing-masing aja. Kita tidak punya hak untuk membenci orang di luar Islam. Malah kalau bisa kita sayang supaya mereka juga menjadi orang Islam. Tapi kalau tidak, ya lakum dinukum waliyadin. Nah, ini salah satu contoh aja, ada kasus turun. Itulah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, wahyu yang turun terakhir itu adalah Al-Maidah ayat 3. Itu pada saat sekitar Haji Wada, haji perpisahan. Nabi hanya haji 1 kali. Haji Wada turun surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku rela, aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi ini ayat terakhir, dan Abu Bakar Siddiq katanya menangis. Berarti wahyu sudah lengkap, berarti tugas Nabi sudah selesai. Beberapa sahabat katanya gembira setelah diberitahu oleh
Abu Bakar baru mereka menyadari. Dan betul, setelah turun Al-Maidah ayat 3 ini, Nabi hanya sempat hidup 80, ada yang mengatakan 82 hari, sekitar itu. 80 hari, kemudian beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau membaca Al-Quran yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu. Tapi beliau membacanya tidak seperti proses turun, tahapan turun. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, tidak seperti itu. Tapi beliau membaca itu pertama Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, pada turun di Madinah, Ali Imran, terus, dan terakhir Qul a'udzu birabbin nas. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq pada waktu itu salah satu prestasi barangkali luar biasa, strategis, monumental adalah menyelamatkan naskah-naskah ini. Dikumpulkanlah para penghafal Quran, naskah-naskah yang bertebaran di mana-mana dikumpulkan, kemudian lahirlah sebuah kumpulan mushaf yang disusun di zaman Abu Bakar Siddiq. Dan seperti kita ketahui, Abu Bakar Siddiq itu juga begitu tampil sebagai pemimpin juga mulus, ridho semuanya. Kemudian setelah itu berkah, kalau begitu. Lantas setelah jadi juga melahirkan keberkahan, hasil-hasil yang strategis. Quran diselamatkan, naskah Quran. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan pemahaman yang keliru. Bahkan ada Musailamah yang aku jadi nabi, sudah berpengaruh. Yang ketiga adalah pemahaman yang keliru dari orang-orang kaya, yaitu bahwa zakat itu tidak wajib, yang wajib sholat, saum. Dan kalau zakat itu kan hasil usaha kita, jadi anjuran aja. Nah, terkenal pidato Abu Bakar waktu itu, demi Allah saya bunuh itu orang-orang walaupun salat kalau nggak mau zakat. Nah, itu rupanya sebuah kebijakan shock terapi barangkali, dan berhasil. Nah, ini kembali Quran selamat zaman Abu Bakar, diseragamkan. Nah, di zaman Utsman bin Affan diperbanyak, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Jadi Turki ada, saya pernah lihat di London satu, yang satu lagi di satu daerah yang termasuk daerah Uni Soviet itu. Apa tuh, bangsa Tantan, tapi bukan Magetan, Magetan di Jogja. Jadi ada Al-Quran yang asli itu belum memakai harakat, belum memakai titik, belum memakai harakat, belum memakai titik. Baru kemudian di zaman Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah, waktu itu banyak luar Arab masuk, sehingga banyak kekeliruan, maka diberi tanda. Kalau titik 1 di atas nun, titik 1 di bawah ba, titik 2 di atas ta, titik 2 di bawah ya, titik 3 di atas sa, titik 3 di bawah tidak ada. Ya, titik tidak mampu. Sudah diberi titik, orang ajam luar Arab masih juga salah juga baca, maka diberikan tanda. Kalau fatah a, suara terbuka fatah, alif fatah a, kemudian kasroh. Kalau suara terkumpul doma ya doma mengumpul gitu. Jadi aja alif fatah a, alif kasroh i, alif doma o. Masuk ke Jawa Barat, alif Jabar a. Sampai tamat nggak ada Jateng dan Jatim, apalagi DKI, Persija nggak ada. Nah, itu sejarah, berjasa lah itu sampai sekarang. Nah, ini sejarah tentang penyelamatan Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran ini adalah wahyu Allah, harus kita yakini. Wahyu Allah, wahyu yang diperintahkan untuk al-wahyu al-matlu namanya. Kepada Quran juga merupakan mukjizat Rasulullah. Bukti dalil bahwa Muhammad itu Rasul ada pada Quran. Nggak mungkin lah kalau bukan Rasul kira-kira. Yang ketiga, Quran tentu pedoman hidup bagi kita. Dan yang tidak kalah menariknya, ternyata Quran itu merupakan korektor terhadap kitab-kitab suci sebelumnya, khususnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, cerita tentang Nabi Lut berzina dengan anaknya diluruskan oleh Quran. Cerita tentang tentu Nabi Isa, tentang anak haram diluruskan oleh Quran. Dan ada beberapa cerita-cerita menarik itu kalau kita belajar sejarah apa yang diungkapkan oleh Bible dan diungkapkan oleh Al-Quran. Ada koreksi sebagai korektor. Nah, bagi kita tentu saja Quran ini adalah harus menjadi pedoman hidup, harus menjadi bacaan harian kita, terutama pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW saat tidak lama sebelum beberapa hari sebelum meninggal dunia sempat menyampaikan sebuah pesan. Pesan beliau adalah
Tidak lama lagi saya akan meninggalkan kalian. Saya tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua ini, kalian akan selamat. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Taraktu fiikum amrani lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua warisanku untuk kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua ini, kalian tidak akan sesat selama Al-Quran dan Sunnah. Nah, komitmen kita kepada Quran sekarang, satu, kita wajib iman bahwa Quran itu wahyu Allah. Kalau tidak iman, tidak muslim. Kalau orang berpendapat, saya muslim tapi tidak percaya Quran itu wahyu Allah, itu adalah karya cerdas dari Muhammad saja. Ada yang berpendapat begitu, gugur keimanannya. Yakin, wahyu dari Allah. Yang kedua, Quran itu adalah pedoman hidup. Bukan hanya untuk dibaca, tapi dipelajari dan diamalkan, pedoman hidup. Yang ketiga, Quran itu mukjizat bagi Rasulullah. Tanda bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, buktinya Quran. Kalau bukan Rasul, nggak mungkin. Mukjizat. Dan yang keempat adalah, Quran itu ternyata merupakan koreksi terhadap kitab-kitab suci sebelum kita. Nah, apa kewajiban kita? Kewajiban kita bisa membaca, dan kemudian juga mengamalkan, dan bahkan juga diperintahkan untuk menghafalkan, paling tidak untuk bacaan sholat, Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah pidato di depan para sahabat. Beliau menyatakan, ala satakunu fitanun, sahabatku, satu saat nanti kalian akan berhadapan dengan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ali bin Abi Thalib langsung berdiri. Wa mal makhraju anha ya Rasulullah. Kalau kami semua ini akan menghadapi ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, kira-kira apa jalan keluarnya ya Rasulullah supaya kami selamat? Nabi menyatakan, kitabullah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Fihi naba'u ma qablakum wa fihi ma ba'dakum. Di dalamnya ada cerita-cerita umat yang terdahulu sebagai contoh dan teladan. Ada catatan sejarah para nabi, para rasul. Ada orang yang paling sukses, ada orang yang paling jahat, ada pemimpin jahat, Fir'aun, Namrud, ada juga pemimpin yang berhasil, yang baik, ada orang kaya tapi jahat, dan lainnya diceritakan. Wa fihi khabaru ma ba'dakum. Di dalamnya kalian pelajari ada estimasi keadaan. Apa yang akan terjadi kalau kalian melakukan sesuatu? Bukan ramalan, tapi akan terjadi ini kalau kamu begini. Khabaru ma ba'dakum. Nah, ini adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quran harus tampil menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita selain bacaan rutin kita. Ada hadis lagi, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran. Malu kamu di hadapan Allah kalau kamu mati pada saat kamu tidak bisa baca Al-Quran. Jadi barangkali kita belajar macam-macam, segala macam buku dibaca, tapi Quran dilewati. Nah, oleh karena itu adalah menjadi kewajiban kita untuk menjadikan keluarga kita bisa baca Al-Quran. Syukur-syukur juga bisa tentu mengamalkan sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Dan kemudian yang ketiga juga berusaha juga bisa menghafalkan, walaupun hanya surat-surat atau ayat-ayat untuk pegangan kita, untuk argumentasi kita, atau mungkin untuk bahan sholat kita. Jadi kita wajib iman bahwa Quran itu wahyu Allah, mukjizat Rasulullah, pedoman hidup bagi kita, dan korektor terhadap kitab suci subhanallah. Setelah diimani, diyakini, harus kita pelajari, paling tidak bisa membaca. Jangan sampai menyesal, bertemu katanya nanti setelah dikubur, menyesal karena tidak bisa baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah mengamalkan, mengkaji, mendalami, dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang tidak kalah pentingnya juga mendakwahkan Al-Quranul Karim. Jangan ada orang Islam sampai di rumahnya tidak punya Al-Quran. Ini harus menjadi bagian daripada tantangan kepada kita. Wallahu alam, apakah sekarang ini sudah masyarakat Islam sudah semuanya punya? Kalau ada, punya, kita tahu ada komunitas. Kemarin ada berita Halmahera dari teman-teman yang dikirim ke sana, apa katanya,
Jangankan ini Quran, katanya mereka nggak tahu, cuma syahadat aja di Al-Mairah. Kemudian ternyata kemarin juga hasil riset dari Al-Hidayah, ada lagi di dekat Dago malah ada masyarakat yang tidak kenal Quran dan lain-lain, apalagi sholat tidak. Nah ini rupanya masih banyak ini yang perlu menjadi PR kita untuk bisa menjadikan Quran itu pegangan hidup, pedoman hidup, dan insya Allah ini juga bagian daripada realisasi keimanan kita. Jangan, yang tidak boleh dilakukan adalah Quran dijadikan benda azimat, itu yang tidak boleh ya. Dijadikan azimat, ditempel di mana baju supaya macam-macam. Nah, Quran adalah pedoman hidup kita, adalah panduan hidup kita. Quran adalah kitab suci Allah untuk kebahagiaan kita. Barangkali ini Bapak dan Ibu yang dapat dan sempat saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab maka terima kasih atas segala perhatiannya. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan mungkin kalau tahu beberapa tahun yang lalu kan Bible itu merupakan kitab suci yang paling banyak. Kelihatannya sekarang rasa-rasanya Quran nih, kitab suci yang paling banyak itu. Yang kita lihat di Madinah aja itu beberapa juta Madinah yang setiap oleh jemaah haji dibawa. Belum lagi di tempat lain. Di kita juga banyak penerbit. Dan saya dengar tidak ada penerbit yang rugi yang menerbitkan Quran. Penerbit buku sekarang ini banyak yang tidak, yang gak rugi. Tapi penerbit Quran nggak ada, laku terus itu penerbit Quran. Wallahu a'lam. Barangkali ini Bapak dan Ibu kalau ada waktu tanya jawab mengatur semangat. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya? Dulu, mangga silakan. Masalah sholat, apakah ada sholat mutlak sama sholat fajar? Sholat mutlak sama sholat fajar. Iya. Ya, sholat fajar pasti ada ya itu. Jadi kira-kira 1 jam lebih dikit kita berada di masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Itu sering dilakukan, tidak selalu, sering dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau di Masjidil Haram itu biasa, ini bisa dilakukan juga mungkin kita sambil tadarusan 1 jam. Sunat sebanyak. Itu yang disebut sunat mutlak adalah sebetulnya kalau menurut pemahaman saya sunat mutlak itu syukrul wudu. Boleh dilakukan setiap saat. Wudu lakukan sholat 2 rakaat. Kenapa disebut mutlak? Karena bukan ba'diyah, bukan qabliyah, bukan istikharah gitu. Sebut aja sunat mutlak. Hadisnya secara eksplisit sunat mutlak tidak ada. Tapi ada hadis kita dianjurkan habis wudu sholat 2 rakaat bisa dilakukan. Kalau masuk masjid langsung tahiyatul masjid. Tapi kalau di rumah itu syukrul wudu. Sering juga dikatakan sholat syukrul wudu, sholat hajat katanya bisa. Itu juga ya. Silakan, ada lagi? Tadi yang sudah Bapak paparkan tentang anak yatim. Tidak boleh menghardik ada anak yatim. Sampai sebatas itu tidak boleh menghardiknya. Beda nggak dengan cara kita mendidik gitu? Kita punya anak yatim, tapi kita mendidik kalau memang anaknya tidak nurut gitu ya Pak, mahal banget. Apakah kita juga perlu agak keras gitu? Tapi istilahnya ya makanya yang tadi batasan menghardik itu sampai mana? Ya, yang pertama tentu saja niat Bu ya. Niat kita betul-betul bukan dendam, bukan jengkel, tapi untuk perbaikan dia, itu satu. Kita yang tahu. Yang kedua, tidak ada batasan secara eksplisit. Kembali kepada nurani kita, ini pantas apa enggak mengucapkan begini atau melakukan ini. Mungkin juga mukul, mungkin juga tidak menyakiti, tapi ini pendidikan. Tapi kalau kita kembalikan kepada proses pengajaran kepada anak-anak kan ada, boleh dipukul usia sekian tahun, itu boleh kira-kira hampir sama. Jadi kembali kepada kita Bu, kepada kita niat, dan yang kedua dampak tentu saja ini kira-kira mendidik, ini apa menjadikan dendam, tergantung kualitas anaknya itu ya, anaknya itu. Tapi yang penting niat, dan yang kedua jangan sampai menyebabkan dia
ya menderita selamanya begitu karena disakiti. Kalau hanya ucapan mungkin bisa dikemas sedemikian rupa. Ya, ya kadang-kadang kan maaf saja, kadang-kadang jadi lebih apa? Bukan lebih nakal, ya lebih sulit gitu daripada menikah. Kadang-kadang begitu. Baik, mungkin silakan. Mau menanyakan kalau saum di luar Ramadan dan di luar saum sunat, misalnya kita ingin ada suatu keinginan, ini bagaimana niatnya? Ya, saumnya saum sunat saja. Nanti dimasukkan apa Senin Kemis, jangan ada hari yang diharamkan ya. Tapi ya hari diharamkan ini sedikit kan. Jadi itu bisa dikemas dalam bentuk nazar, bisa dikemas dalam bentuk Senin Kemis, bisa dikemas juga dalam saum Daud. Jadi saum, tapi umpamanya Jumat saja itu ada hadis, Jumat saja kurang tidak makruh sebutnya. Nah, tapi kalau nazar kan bisa. Kalau nazar jadi harus dilakukan. Ya, asal jangan waktu yang diharamkan seperti Idul Fitri, Idul Adha begitu. Ya. Mungkin bapak-bapak ada yang tanya. Baik, Prof, saya pertanyaan saya yang mengkritik di telinga saya. Prof, tadi dikatakan bahwa ayat terakhir dalam Al-Maidah ayat ke-3. Bukan apa? Ada yang saya pernah membaca suatu hadis mengatakan bahwa An-Nasr yang berbunyi bila jangan sebuah doa kan ujungnya terakhir fasabi bihamdillah kalau tahu itu. Nah berarti kan banyak orang bertasbih tapi nah itu para sahabat melakukan wah sebentar lagi Rasul meninggalkan saya. Ya, kalau menggambarkan Rasul akan berpisah justru Al-Maidah ayat 3 itu ya. Walaupun bisa orang bertanya kenapa ya ayatnya kok di surat 5 dan tidak di ujung surat begitu, bisa begitu. Tapi itu merupakan apa namanya ya pendapat dari para ulama hasil penelitian. Jadi mungkin aja mungkin tidak betul, bisa saja itu karena bukan tidak eksplisit dalam ayatnya. Ini ayat terakhir itu adalah analisa sejarah aja. Mengenai An-Nasr yang pasti kalau surat An-Nasr yang Madaniyah itu setelah peristiwa proklamasi Kota Makkah pasti. Cuma dari proklamasi Kota Makkah sampai kepada itu kan cukup lama juga, karena di sana ada menerangkan kalau sudah datang pertolongan Allah maka kamu lihat orang-orang afwaja berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Allah menyatakan wasabbih, maka jangan merasa suci diri, sucikan Allah karena kamu menang. Yang kedua, jangan kecewa karena nggak dipuji, karena puji kepunyaan Allah. Dan yang ketiga, kamu menang, kamu sukses, siapa tahu ini ada orang yang tersakiti, istighfar. Jadi aja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jadi tentang penetapan Al-Maidah ayat 3 sebagai surat terakhir itu adalah yang saya ketahui, tentu tidak ada hadisnya. Itu adalah analisa sejarah dari pendapat para ulama. Jadi mungkin juga salah. Tapi kalau lihat ayatnya, lihat bunyi ayatnya pas gitu. Hari ini aku sempurnakan. Oh, nggak akan ada lagi. Apakah karena itu? Wallahu a'lam. Tapi tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan katanya surat An-Nas. Kalau An-Nas adalah Quran ya kan, Quran yang sekarang. Mungkin aja Pak itu. Ya. Pak Yuta, ini yang sering ditanyakan Ibu, tapi karena saya penasaran karena biasa suka jawabannya itu agak berbeda-beda, bervariasi tentang kalau Ibu Ahmad pengajar itu kan selalu ya pasti ada halangan. Sebenarnya pasti ada halangan karena ya, nah itu kemudian ada keinginan untuk sholat sunat yang 6 hari Syawal. Nanti yang saya tanyakan adalah mending membayar hutang dulu atau yang harus ya. Jadi bagi wanita yang punya hutang puasa karena haid ataupun juga yang hutang yang lain lah, pendeknya yang wajib qada pada bulan Syawal, kalau melihat prinsip yang wajib didahulukan, mestinya yang wajib dulu. Tapi kalau seorang mengatakan, toh yang wajib bisa bulan depan atau bisa yang lain, silakan. Ada yang berpendapat gabung, nah, kalau ini
digabung boleh, tapi soal pahala wallahu alam itu urusan. Hayangnya dua. Jadi boleh pilih itu, boleh pilih. Mereka yang merasa sehat, saya Syawal dulu, toh saumnya sama, cuma beda niatnya aja. Nah, jadi lakukan aja, silakan yang 6 hari lakukan dan yang qadha lakukan. Mana yang lebih duluan? Nah, itu pilihan. Ya. Kalau pertimbangannya wajib kan harus diprioritaskan nih. Jadi artinya qadha dulu. Tapi ini mengatakan kalau qadha kan bisa bulan lain, bisa. Tapi kalau Syawal, habis Syawal 6 hari bulan Syawal hilang, bisa begitu alasannya. Jadi ya soal pilihan tentu ya kita bisa menghitung estimasi saya sehat lah. Gitu. Mungkin juga puasa-puasa lain. Kalau misalnya ada juga yang berpikir gini, kayaknya harusnya yang wajib dulu karena kalau dulu sholat dulu kemudian dulu kedua malaikat betul, bisa betul, bisa itu bisa juga karena kalau wanita kan bisa datang lagi halangan gitu. Jadi lebih baik yang wajib dulu. Kalau yang wajib harus lebih didahulukan. Ada alasan seperti itu juga. Ya soal pilihan. Baik, terima kasih. Oh, penasaran. Kalau binatang yang diharamkan sudah jelas ya dari Quran. Nah ada yang bertanya, kalau maaf aja anjing dogi itu kan tidak diharamkan ya, boleh dong dimakan. Itu gimana hukumnya? Anjing. Ya. Anjing itu ininya najis, yang najis itu haram. Yang najis haram. Anjing kan najis, karena najis haram. Sama pun dengan kotoran itu tidak ada dalilnya itu. Tapi nggak boleh karena najis. Ya itu jadi haram. Ya haram. Ya tolong beritahu ya, pilih yang lain aja gitu. Serikan yang baik. Baik. Assalamualaikum, mau tanya untuk yang tadi soal puasa, kalau istilahnya nyawalan, itu apakah kita besoknya setelah Idul Fitri atau selama dalam waktu kurun awal ini? Selama kurun Syawal, Bu. Ibu bisa melihat kalau tanggal 2 saya masih banyak tamu, saya harus menghormati tamu begitu. Nah, tapi ada juga sekarang kalau nanti banyak kesibukan ya, silahkan pilihan itu tidak ditentukan. Jadi bisa beda-beda begitu, bisa beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pak mau nanya, kalau nifas di bulan Ramadan itu harus mengganti fidyah atau mengganti saum? Itu saja. Iya. Nifas sama haid sama, harus qadha. Harus qadha. Tapi kalau sudah mulai menyusukan, nah itu maksudnya wa 'alal ladzina yutiquna tidak menyusukan, namanya harus saum menurut ini. Nah itu dengan fidyah. Ya. Terus kalau misalkan ini di bulan saum, kita sedang sholat, terus ada sendawa, tapi keluar sedikit itu gimana? Kalau ditaruh lagi itu gimana? Ya kalau tidak sengaja nggak apa-apa, asal jangan disiapkan tidak sengaja gitu. Gini, nggak apa-apa Bu. Ya, jelas. Silakan penonton atau sudah cukup. Ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin bapak-bapaknya ada. Pak Joko mau, Pak Erwin katanya mau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit sih Pak Heru. Biasanya kalau kita bayar zakat itu kan zakat fitrah juga ada seperti fidyah. Nah, kenapa fidyah itu harus dibayar atau harus dibayar itu pada saat selesai, jadi di bulan Syawal, atau boleh nggak pada saat di Ramadan ini dibayar gitu? Artinya kalau kita tahu bahwa ya, misal ibu kita ini ada puasa, ada sepuh, kita bayar aja bulan ini.
sekaligus gitu loh. Jadi nggak dibayar nanti nunggu selesai Ramadan gitu loh. Jadi dibayar di bulan Ramadan aja, bulan Syawal gitu. Karena setiap kali kita membayar itu kan soalnya ada mau yang zakat fitrah, zakat mal, ada yang lainnya gitu. Nah, kalau boleh biasanya kan lebih enak gitu kan ya, jadi bila soal puasa kan langsung dibayarkan ke orang lain. Satu itu. Kemudian yang terkait dengan sedekah. Kalau ya, mohon maaf ya, kalau kita itu tapi sedikit gitu, nggak kerja gitu ya. Itu pertama saya gimana ya, bahasa atau seperti apa? Kalau itu Iya. Pertama fidyah pada dasarnya begini, kewajiban itu harus dilaksanakan secepatnya gitu. Itu prinsip. Nah, sekarang bagaimana? Karena kita sudah pasti ini saya tidak kuat saum baik karena usia ataupun karena ini, maka bayarkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan karena sudah masuk bulan Ramadan. Jadi boleh, pokoknya sebulan ini karena kebetulan yatim ada, sekarang nggak apa-apa untuk fidyah itu. Zakat fitrah itu ketat waktu. Kalau zakat fitrah diberikan kepada miskin harus itu. Kalau fidyah boleh. Kemudian yang kedua, kalau ada sesuatu yang keluar dari dubur, ya kecil walaupun kecil atau wangi tetap batal. Dah sengit, tetap batal Pak. Berbunyi atau cuma berderi, ya batal. Ya. Kalau ini juga sama, sedikit kalau masuk dari sini makan batal. Baik, sekarang besar lagi. Benar. Waalaikumsalam. Pak Miftah, saya mau tanya, kalau kita baca Quran di rumah boleh tidak? Kalau untuk wanita tidak bekerja, tidak. Ya. Kalau sendirian nggak apa-apa, ini aja kan, tutup kepalanya. Tapi kalau badan yang lain harus tutup, Bu. Biar aku nggak apa-apa. Kan kewajiban menutup itu karena ketemu dengan bukan muhrim kan, rambut lah maksudnya. Tapi kalau suami anak Boleh di rumah. Kalau apa tuh Pak? Iya. Ya itu mungkin etika aja ya, bukan soal boleh tadi, boleh adab gitu. Kalau adab itu bahkan anjurkan kalau masih memungkinkan menghadap kiblat gitu, menutup aurat itu adab. Tapi kalau pria mamanya saja tidak boleh sampai antara lutut dan ini terlihat, baca Quran nggak boleh. Bukan hanya baca Quran ya, sedang sehari-hari pun harus ditutup kalau itu. Baik, mungkin ada lagi silakan. Kalau nggak ada, Prof ngobrol untuk dengan doa. Baik, alhamdulillah kita telah sama-sama refreshing, penyegaran keimanan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita sejenak untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat wa ya rafi'ad darajat wa ya syafi'al amrad wa ya mujibad da'wat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.